Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan highlight utamanya hari ini adalah sebuah berita yang kemungkinan akan sangat mencengangkan untuk kalian gitu ya. Kita bakalan bahas apa itu nanti. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 848 billion dolar atau turun sekitar 0,76%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.874, untuk Ethereum 1.264, kemudian BNB 282, kemudian XRP 0,36, Dogecoin 0,089, Cardano 0,34, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,95 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, yang hijau cuma Dogecoin. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Otomatis top performernya adalah Dogecoin ya guys, dengan kenaikan 7,34% ke 0,089 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, sebelumnya saya ucapkan Happy Sunday dulu untuk kalian semua gitu ya. Dan jangan sampai terlalu fokus mantau chart hari ini guys, relax dulu. Minggu istirahatin diri kalian, gak usah maksain trading juga, volume kecil gitu guys. Kita bakalan cek, untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event ekonomi penting apa yang perlu kita pantau guys. Kalau saya screening sekilas tadi, sebenarnya menurut saya ya untuk minggu depan nggak ada yang terlalu high impact gitu, tapi untuk medium itu ada, yaitu nanti di hari Selasa dan Rabu. Pertama di Selasa, tanggal 15 November 2022, ada beberapa event yang cukup penting di sini. Yang pertama, ada data unemployment rate atau tingkat pengangguran dari UK. Kemudian ada data GDP dari Euro area, sekaligus malamnya juga ada data PPI dari Amerika Serikat. Nah, mungkin pertanyaan kalian kenapa yang UK juga dan Euro juga termasuk kok? Ya karena nanti ini akan berpengaruh ke US dollar, guys. Seperti yang kalian ketahui, US dollar index juga adalah salah satu yang berkorelasi gitu dengan harga kripto, khususnya Bitcoin. Jadi ketika US dollar melemah, ya cenderung Bitcoin biasanya bakalan menguat. Cenderung ya, guys. Kalau kita lihat beberapa hari belakangan itu tidak terjadi karena US dollar index itu drop cukup dalam. Tetapi karena terjadinya beberapa hal di dunia kripto, kita justru melihat kripto juga ikutan drop gitu ya. Jadi di Selasa akan ada beberapa hal yang kemungkinan bisa melihat kita membuat volume di market meningkat. Kemudian keesokan harinya juga sama di UK, kembali kita akan melihat data tingkat inflasi. Kemudian juga ada retail sales malam harinya. Sisanya menurut saya tidak akan ada terlalu banyak lagi yang mempengaruhi. Jadi mungkin nanti hari Selasa dan Rabu kita akan melihat sedikit volatilitas di market gitu ya. Walaupun menurut saya nggak bakalan se-ekstrim ketika CPI kemarin, tapi at least adalah pergerakan di market gitu ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke, kemudian yang kedua, FTX reportedly hacked as officials flag abnormal wallet activity. Jadi ini yang langsung saya update kemarin di TikTok saya guys, ketika baru muncul beritanya di mana ada Telegram resmi dari FTX gitu ya, yang di sini nih guys. Nah, ini dia. Ini Telegram resmi FTX menyatakan FTX has been hacked. Chat is open, don't go on FTX site as it might download trojans. Jadi dia langsung menyampaikan to the point guys, bahwa FTX sedang dihack. Oke, kemudian kalian jangan sampai mengakses websitenya FTX karena itu bisa jadi ngedownload Trojan atau virus untuk komputer kalian. Dan ini adalah sesuatu hal yang menurut saya agak sedikit mencurigakan gitu guys. Setelah sekian lama FTX beroperasional dengan lancar-lancar saja gitu ya, keadaan masih baik-baik saja, tidak pernah terjadi hack di FTX. Tapi sekalinya kita melihat FTX sudah menyatakan bankruptcy gitu ya, dan menyatakan mereka tidak bisa mengembalikan uang-uang para investornya, kemudian secara tiba-tiba bisa-bisanya FTX kena hack, dan jumlahnya guys, itu adalah ratusan juta dolar. Nggak nanggung-nanggung. Kalau kalian lihat totalnya di sini, itu ada sekitar 663
juta dolar dalam waktu 1 hari. Dan apakah menurut kalian guys, karena banyak nih spekulasi yang muncul menyatakan bahwa sepertinya ini adalah kerjaan orang dalam gitu. Bisa-bisa si SBF-nya adalah pelakunya yang melakukan hack di sini. Jadi artinya mereka itu mencari cara gitu ya supaya dilihat sebagai bencana, tetapi padahal mereka yang mencuri gitu. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah benar-benar FTX ini kehack ataukah ini pure adalah konspirasi dari mereka gitu? Karena untuk sekian lama FTX berjalan dengan baik, kenapa tidak pernah kehack tapi sekalinya situasinya seperti ini lalu tiba-tiba dihack? Sehingga sekarang mereka punya alasan lagi untuk tidak mengembalikan dana investor. Kenapa? Ya karena uangnya udah kehack gitu. Ini bencana, kita juga nggak mau seperti ini, tapi apa boleh buat bla 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 bla. Sekali lagi guys, ini membuat kita diingatkan lagi guys untuk tidak all in gitu ya. Sekali lagi jangan sampai kalian lakukan guys. Jangan kalian all in ke salah satu exchange. Oke, mau paling aman kalian taruh di cold wallet aset kalian. Apalagi kalau memang kalian niatnya untuk hold jangka panjang, ngapain kalian taruh di exchange? Taruh aja di cold wallet seperti modelnya Ledger. Oke, kalau misalnya kalian nggak tahu mau belinya di mana Ledger, mungkin kan ada yang ragu, kok kalau saya beli Ledgernya di marketplace katanya kadang-kadang bermasalah gitu kok. Takutnya misalnya kehack atau apa. Ada yang mengatakan bahwa nggak aman beli di marketplace Indo kalau misalnya Ledgernya. Nah, kalian bisa beli langsung di website resmi Ledgernya. Tapi itu nanti dikirim dari Prancis, kalian harus bayar sedikit pajak. Tapi menurut saya itu worth it guys, karena itu adalah jalan satu-satunya yang paling aman. Kalian beli langsung dari ledger resminya, walaupun kalian bayar sedikit lebih mahal, tapi kalian istilahnya lebih aman gitu ya, dan kalian nge-hold aset kalian juga nggak deg-degan. Jadi kalau kalian nggak tahu di mana tempatnya, itu linknya sudah ada di kolom description box di bawah ya guys. Kalau misalnya kalian mau beli ledgernya, Nano S, Nano X, menurut saya ya mirip-mirip saja. Jadi kalian tinggal pilih salah satunya dan ya kalian bisa beli langsung dari websitenya. Nggak susah menurut saya gitu ya. Cara pembayarannya juga banyak. Kalian tinggal tunggu nanti pengirimannya datang dan kalian tinggal bayar sedikit pajaknya. Sudah kalian terima barangnya resmi langsung dari ledgernya. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik untuk menggeser sebagian aset kalian ke cold wallet, saran saya belinya di ledger aja. Oke? Jadi itu yang berikutnya. Kemudian karena adanya indikasi gitu ya, tindakan pencucian uang dari SBF, maka mereka sekarang lagi ditahan di Bahama guys. Dan mereka sebenarnya gitu ya, katanya berencana untuk kabur ke Dubai gitu ya, sehingga mungkin tidak bisa ditangkap di sana gitu kan. Tetapi pihak kepolisian sepertinya bergerak cepat dan berhasil gitu ya. Ini tapi sepertinya masih rumor guys, belum benar-benar dikonfirmasi kebenarannya, tapi rumornya adalah mereka sudah ketangkep gitu ya dan ditahan gitu. Ini nggak tahu nanti prosesnya bakalan seperti apa, cuman pada intinya ini harusnya adalah sebuah hal yang baik guys. Kita nggak mau ada sebuah platform yang luar biasa besar seperti FTX gitu ya, itu bisa dimanipulasi oleh seorang SBF. Kenapa? Karena kerugiannya banyak sekali. Kasihan orang-orang yang menjadi korbannya, guys. Kalau misalnya dia bisa mencuri uang sampai ratusan juta dolar atau bahkan sampai miliaran dolar dan kabur dengan santainya ke Dubai dan tidak diapa-apain, maka itu akan bisa membuat para investor-investor yang mungkin belum masuk dan pengen masuk itu jadi ketakutan lagi, ketar-ketir gitu, guys. Karena ya kembali masalah security, keamanan gitu. Kalau misalnya ini dibiarkan dan terus-menerus terjadi gitu, orang-orang mencuri uang sampai ratusan juta dolar, kemudian dibiarkan untuk kabur ke Dubai dan tidak diapa-apain, ya gimana orang bisa percaya dan masuk lagi ke dunia kripto, terlebih lagi mungkin di centralized exchange, seperti mungkin Binance, KuCoin, Huobi, gitu kan. Jadi tentunya para exchange juga harusnya sedikit banyak bakalan mengharapkan gitu ya, bahwa SBF ini bakalan ketangkep dan dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena tentunya banyak sekali indikasi kriminal yang dia lakukan. Oke, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Kemudian juga tentunya penipuan, guys. Penipuannya dalam bentuk apa? Beberapa hari yang lalu dia menyatakan bahwa FTX sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.
Sedangkan dia pasti sudah tahu bahwa itu situasinya sudah genting dan di ujung jurang. Jadi itu juga penipuan, ya kan? Apalagi dia ngehandle uang para nasabah ratusan juta dolar. Kalian bisa bayangkan, itu ya. Jadi sekali lagi guys, jangan taruh uang kalian, aset kalian yang berharga itu di exchange. Sepercaya apapun kalian terhadap exchange kalian. Gitu ya. Itu adalah moral of the story untuk video hari ini. Kalau kalian masih bersikeras untuk all in di satu buah exchange, ya itu sudah resiko kalian. Kalau sewaktu-waktu misalnya amit-amit, saya nggak doain guys, tapi amit-amit kalau bermasalah, ya itu sedikit banyak sudah salah kalian. Karena sudah sering diingatkan gitu ya. Bukan cuma dari saya, tapi dari berita-berita juga. Kita bisa melihat banyak sekali exchange yang dirumorkan itu bermasalah. Kalau kalian masih ngeyel gitu ya, mau taruh di exchange, ya berarti itu udah pilihan kalian gitu. Kalau misalnya bermasalah, ya apa boleh buat. Tapi jangan sampai itu terjadi. Please, setidaknya move atau setidaknya kalian geser sebagian aset kalian ke cold wallet. Atau diversifikasikan ke beberapa exchange. Itu udah paling minimal lah gitu. Oke? Kemudian, dari Stock Money Lizard, ini menurut saya menarik nih guys. Bitcoin, we have indeed seen a real black swan event, the FTX bankruptcy. The story of Bitcoin is lined with such events and the market will recover from it as it did in the past. Jadi sebenarnya hal-hal semacam ini ya bukan hal-hal baru yang terjadi ketika kita masuk ke bear market guys. Oke? Ketika kita masuk ke bear market, biasanya akan ada platform-platform besar, pemain-pemain besar yang pada saat itu berjaya di cycle tersebut, itu tumbang. Dan ini bukan hal yang baru terjadi sekarang. Kalau kali ini mungkin kita baru tahunya FTX gitu ya, kalau kalian masih baru-baru. Tapi sebelumnya, kita sudah mendapatkan beberapa kali Black Swan Event. Black Swan Event ya, simpelnya kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksikan, tiba-tiba terjadi, dan membuat market drop. Sebelumnya, beberapa kali itu adalah pertama di tahun 2012 kurang lebih. Ini adalah kejadian kehacknya Mt. Gox, salah satu exchange terbesar pada saat itu juga. Jadi mirip-mirip kasusnya dengan sekarang FTX. Kalau pada saat itu juga kasusnya kehack Mt. Gox. Dan kehacknya juga dengan pekerja di Mt. Gox-nya. Oke. Dan ini membuat market drop hingga kurang lebih ini kehacknya baru pada saat mendekati bottom bear market ya guys. Nah, kita melihat ada Black Swan Event Mt. Gox di sini. Pada saat itu bear marketnya kita drop kurang lebih 96%. Next cycle di tahun 2015, kita juga melihat permasalahan di Bitfinex. Oke? Dan kita juga berada di bear market pada saat itu. Oke, ini adalah sebagai untuk fase kapitulasi akhir mungkin. Nah, kemudian yang berikutnya itu di tahun 2020. Oke, ketika kita udah sepertinya menyelesaikan bear market, tapi tiba-tiba kita mendapatkan drop lagi cukup tajam. Ini diakibatkan oleh COVID-19. Hal yang serupa juga terjadi, kita seakan-akan sudah menemukan bottom kemarin di 18.500 sampai 20.000 dolar karena berkali-kali kita retest tidak mampu kita jebol, tapi pada akhirnya kita mampu jebol juga. Alasan jebol utamanya kenapa? Karena permasalahan di FTX. Oke. Saya yakin dan percaya kalau misalnya FTX kemarin tidak mengalami permasalahan seperti ini, kita kemungkinan sekarang tidak berada di sekitaran 17-18 ribu, tapi mungkin sudah di sekitaran 25 atau sekitaran 28 ribu bisa jadi. Kenapa? Karena US Dollar Index drop tajam, stock market rally keras, biasanya dalam keadaan seperti itu, Bitcoin juga bakalan rally keras guys. Tapi karena apa boleh buat, ada permasalahan di FTX, yang menyebabkan Black Swan Event, kita melihat orang-orang pada ketakutan dan berlomba-lomba untuk jualan, sehingga ya ini menyebabkan kita mampu break di bawah 18.500, dan sekarang kita berpotensi gitu guys, untuk mendapatkan sell-off berikutnya apabila dalam beberapa minggu ke depan, Bitcoin mungkin, kalau misalnya Bitcoin terus-menerus drop mungkin ke 15.000, 14.000, itu akan kembali memaksa yang lain untuk jualan. Siapa? Penambang. Penambang Bitcoin kalau misalnya kelamaan gitu ya, dikasih harga murah seperti ini, sehingga mereka nambang itu nggak menghasilkan cuan. Sekali lagi, yang harus mereka lakukan adalah antara nyetop sama sekali operasional mereka, jadi mereka nggak nambang dulu sementara, atau yang kedua, ya mereka harus nutupin biaya operasional mereka dengan cara apa? Jualan dulu barang yang mereka punya, Bitcoin gitu. Jadi itu akan kembali menciptakan selling pressure lagi. Jadi mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan
itu tidak sampai terjadi gitu ya. Tapi kalaupun terjadi ya sudahlah, memang kita anggap itu sebagai diskon lagi. Dan ya sepertinya kalau itu kembali terjadi kita bisa drop sampai 12 10 ribu, itu bukan hal yang tidak mungkin. Dan kalau di Bitcoin di 12 10 ribu, saya rasa altcoin kesayangan kalian bakalan di harga yang luar biasa murah gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang dari kemarin sudah tertarik banget gitu ya, udah excited banget dengan kompetisi yang saya adakan, untuk sementara sudah ada 20 orang yang terdaftar gitu ya. Dan untuk kalian belum tahu, sekilas dulu, ini saya lagi adakan kompetisi trading untuk masa pendaftarannya di tanggal 11 November sampai 14 November, jadi masih ada waktu 1-2 hari lagi. Tanggal 15 November akan kita mulai, dan kompetisi tradingnya ini unik guys. Semua pesertanya adalah pemenangnya. Kenapa bisa? Karena pesertanya cuma saya batasi 50 orang, sementara sudah ada 20 orang yang mendaftar, gitu ya, masih ada slot untuk kalian. Juara pertama, kalian dapat Apple iPad 9, juara kedua Xiaomi TV 4A, juara 3 Ledger Nano S, juara 4-10 dapat Rp200.000, juara 11-50 dapat Rp100.000. Dan semua peserta juga nanti dihadiahi 15 ebook. E-booknya nanti berisi mengenai investasi, mengenai trading, mengenai cara mengelola uang, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi peserta, dan pasti menjadi pemenang, guys. Kalian juara 50 juga dapat Rp100.000 plus e-booknya, gitu. Jadi, apa ruginya, gitu kan, kalau misalnya kalian mau sedang trading, kalian bisa lakukan beberapa tahap ini. Pertama, kalian daftar di Mitrade. Kenapa di Mitrade? Di sini juga kalian diperbolehkan untuk trading di semua aset kelas guys. Mau di crypto, forex, komoditas, saham, semuanya ini bisa di sini. Oke, jadi tidak ada salahnya kalian mencoba platform ini. Setelah mendaftar di Mitrade dengan link yang ada di kolom description box di bawah, wajib ya guys dengan link yang ada di bawah. Kemudian kalian deposit minimal $50. Kalau kalian mau coba-coba untuk trading dulu, itu boleh, terserah kalian gitu ya. Setelahnya, kalian isi form pendaftaran kompetisi trading yang sudah ada disediakan di kolom description box di bawah juga. Dan kalau sudah melakukan semua yang tadi saya sebutkan, kalian tinggal masuk ke grup Telegram di sini, gitu ya. Grup Telegram khusus Mitrade Trading Competition yang linknya juga ada di kolom description box di bawah. Setelah sudah masuk, oke, selesai, kalian tinggal tunggu aja, nanti saya akan lakukan pengumuman di sana. Oke? Jadi untuk kalian tertarik, bisa aja lakukan langsung beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan. Oke? Nah, itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, kita mempunyai satu hal nih guys yang masih bisa jadi dilakukan oleh Bitcoin, tapi untuk sementara probability-nya sepertinya semakin menipis gitu ya. Yaitu adalah untuk membuktikan bahwa yang terjadi di sini bisa jadi adalah fake out gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah kalau weekly chart nanti, weekly candle nanti closing kembali di atas area di sini, ini adalah pertanda baik. Oke, tapi guys, kalau misalnya kita melihat weekly candle pada akhirnya closing di bawah area major supportnya di sini, maka saya bisa expect untuk beberapa minggu ke depan juga kita akan melihat terus-menerus selling pressure kembali datang. Dan bisa jadi kita ada slowly grinding ke bawah, mungkin menuju ke 12 atau bahkan 10.000. Dan dari sini kita mungkin baru akan mencapai bottom bear marketnya. Serupa dengan yang terjadi di sekitaran area di sini, ketika kita pada akhirnya mampu break dari major supportnya, dan weekly chart fix closing di bawah area tersebut, kita drop masih kurang lebih 40-an% guys. Kalau kalian cek 47, anggap kurang lebih 50% lah gitu ya. Jadi kalau hal yang serupa juga terjadi sekarang, anggapan kita break dari sini, itu berarti 40-50%-nya kurang lebih ada di sekitaran 10.000 sampai 9.000 dolar. Itu bisa menjadi bottom bear marketnya untuk kali ini. Tapi kalau saya pribadi guys, saya udah sering sampaikan. Mungkin ada beberapa juga tadi saya ketemukan komentar ya, kok gimana kok masih hold nggak nih kok gitu kan? Ya seakan-akan ngejek gitu. Seakan-akan ngejek. Saya sih nggak masalah gitu ya, masing-masing punya persepsinya masing-masing, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau saya tidak tergoyahkan guys, mau dikatain apapun gitu ya, mau dikatain saya goblok kek, bodoh kek, kenapa masih hold ini itu, terserah gitu. Kenapa? Semakin banyak orang yang beranggapan bahwa Bitcoin itu scam, Bitcoin itu bakalan ke nol, semakin yakin saya bahwa kita sudah dekat dengan bottom bear market. Justru senang saya kalau misalnya mendapatkan banyak sekali komentar seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian masih percaya gitu ya Bitcoin sekarang bakalan bisa ke nol, atau kalian bakalan percaya kripto bakalan gagal gitu ya, blockchain itu tidak akan berguna ke depan,
mungkin kalian harus pelajari lebih dalam lagi gitu. Oke. Tumbangnya FTX, tumbangnya Luna gitu ya, tumbangnya Voyager dan seterusnya, itu bukan berarti teknologi blockchain tidak berguna, guys. Tapi memang ada permasalahan di sistem mereka yang membuat mereka itu bust gitu atau bangkrut. Ada permasalahan di mereka, bukan di masalah blockchain-nya gitu. Jadi tolong dicerna dulu dengan baik gitu, permasalahannya di mana gitu kan. Kemudian apa dampaknya nanti ke dunia blockchain? Oke, mungkin kita bisa melihat karena ada beberapa kasus tersebut, harga Bitcoin terus drop. Tapi apakah berarti Bitcoin itu adalah sebuah kegagalan? Menurut saya tidak gitu. Apa yang membuat kalian bisa mengatakan hal tersebut? Kita udah lihat beberapa kasusnya gitu ya. Contoh kasus realnya gitu. Kenapa Bitcoin bisa menjadi salah satu aset yang mungkin bakalan dipegang banyak orang. Contohnya, kemarin kita melihat ada orang-orang yang mencoba gitu ya untuk mentransfer puluhan juta dolar, oke, dari satu bank ke bank lainnya. Uang dia sendiri mau dia transfer ke negara lain. Itu fee-nya, guys. Fee-nya itu puluhan ribu dolar. Puluhan ribu dolar. Atau ratusan juta hanya untuk bayar fee ke banknya. Tapi kalau kalian transfer menggunakan Bitcoin, mau 1 billion dollar pun, 1 miliar dolar pun kalian transfer, itu fee-nya paling nggak seberapa, guys. Paling cuma 1-2 dolar gitu. Bisa kalian bayangkan bedanya, gitu kan? Itu sudah salah satu contoh paling simple. Kedua, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia sekarang, pemain-pemain terbesar di dunia sekarang, masuk ke dunia blockchain. Apakah menurut kalian mereka masuk hanya sekedar iseng gitu ya? Ataukah mereka juga percaya bahwa ini adalah teknologi masa depan? Ya silakan dipikir aja sendiri. Gitu ya. Jadi saya sih nggak mau maksudnya ikut-ikutan gitu ya. Yang mempunyai mindset seperti itu ya terserah. Kalian kalau misalnya beranggapan blockchain akan gagal kok. Ngapain masih hold kok? Goblok kok. Blablabla. Terserah kalian gitu ya. Yang penting pada intinya saya berpendirian teguh dengan keyakinan saya bahwa Bitcoin tinggal menunggu masalah waktu saja untuk kembali ke all time high-nya. Dan jangan sampai pada saat kita udah ke all time high lagi, kalian baru berupa pikiran lagi. Orang-orang yang kayak tadi komen itu baru-baru pikir lagi, waduh, saya yang salah apa Koko yang salah gitu ya jadinya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai ke nol ya selamat, berarti kamu yang benar. Tapi saya nggak masalah. Kalaupun sampai nol, berarti ini adalah resiko yang sudah saya ambil, saya tahu resikonya, oke? Tapi saya pribadi sangat yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang guys, untuk time frame yang kecil, apa yang terjadi? Nothing. Tidak ada yang terjadi. Kenapa? Volumenya luar biasa kecil gitu ya, kita ranging saja sideways di sekitaran area di sini. Walaupun mungkin kalau kalian mau maksa gitu ya, mau maksa gitu. Ya mungkin bisa lah kalian temuin beberapa pattern yang mulai bermunculan. Bisa jadi kalian melihat ini sebagai mungkin potensial sebagai symmetrical triangle gitu misalnya. Bisa aja kalau kalian maksa gitu ya. Tapi saya tidak sarankan untuk kalian trade pattern ini. Kenapa? Kalian bisa lihat volumenya luar biasa kecil. Terlebih lagi kita sedang berada di hari Minggu. Otomatis kita bakalan melihat volume juga kecil. Rawan akan manipulasi. So, untuk sementara, senario dari saya belum berubah, guys. Senario dari saya belum berubah. Kalau misalnya kita mampu melihat Bitcoin untuk break di atas 17.000, ini bagi saya adalah sebuah pertanda baik dan itu menurut saya chance-nya cukup besar. Ini mungkin chart yang di sini aja lebih jelas ya. Kalau kita mampu kembali closing di atas 17.000 di sini di 4-hour chart. Oke, di sini. Nah, ini kan kita bisa lihat nih 17.000 itu selalu menjadi penghadang gitu kan di sini. Nah, ini dia guys. Nah, kalau kita mampu closing lagi kembali di atas area di sini, saya rasa kita akan mempunyai chance yang cukup besar untuk kembali at least nge-retest ke sekitaran area 18.000, oke? Tapi ini bisa jadi hanya untuk retest dan berpotensi membuat double top. Tentunya, senario paling idealnya untuk kita para buyers adalah kalau kita mampu closing di atas area 18.500, karena kalau ini terjadi, sekali lagi, ini bisa jadi mengkonfirmasi bahwa yang terjadi di sini adalah sebuah fake out. Tapi waktunya semakin tipis untuk melakukan hal tersebut ya guys. Jadi kalian perlu keep in mind. Tetapi sebelum ini terjadi, saya tentunya biasnya masih akan sedikit ke arah bearish gitu ya. Antara kita akan closing di atas 17.500 17.000 dolar, kemudian kita akan rally lagi ke sekitaran area di sini dan ke reject. Ini mungkin bisa menjadi short setup lagi. Atau dari sini kita akan kemudian langsung drop lagi. Mungkin minimal menuju ke area low terakhir di sekitaran 15.500.
Kalau ini tidak mampu dipertahankan, maka next-nya kita udah akan menemukan lower low baru. Oke. Kalau untuk secara teknikal, tentunya area major support paling dekat di weekly itu adalah di sekitaran 13.000 guys. 13 sampai 12.000 ini adalah area paling dekatnya. Oke. Tapi tidak ada garansi guys. Nggak ada yang berani garansi kalian bahwa kita akan nyampe ke sini gitu. Oke, bisa aja kita hanya membuat satu lagi low, mungkin nyampe ke sekitaran 14.000, dan dari sini kita udah bisa start untuk mendapatkan rally tersebut terjadi. Oke, kalau saya sih guys, saya sih nggak pusing sekali lagi. Intinya kita udah berada di area yang sangat murah bagi saya gitu ya. Jadi saya tetap melakukan dollar cost averaging, tidak peduli harganya di berapa. Dan itu yang akan terus saya lakukan gitu. Apapun komentar dari kalian yang mungkin ada yang negatif, saya tidak peduli. Uang saya kok guys. Investasi juga investasi saya, resiko juga resiko yang saya ambil. Tidak perlu dipertanyakan gitu. Kalau misalnya kalian memang tidak yakin dan beranggapan Bitcoin bakalan ke nol, ya udah jangan investasi, nggak perlu gitu. Investasi di tempat lain, mungkin di saham gitu ya, atau di obligasi, terserah kalian. Tapi bagi saya, ini adalah keyakinan saya gitu ya, dan saya cukup yakin juga bahwa kita sudah dekat dengan area bottom bear market. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.